بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. نواصل درسنا في كتاب العقيدة الوسطية بشرحه للشيخ محمد خليل هراس. ووصلنا إلى قوله أي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان hatta yusbih. Dan juga apa yang disifati oleh dirinya sendiri atas dirinya sendiri di dalam kitabnya atau di dalam ayat yang terbesar di dalam Al-Quran, ayat yang dijuluki a'zamu ayatin fi kitabillah, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayatnya. Wawul atfi
atafun ala madza? Wawul atfi atafun ala ma qablahu. Karena dia mengikuti apa yang sebelumnya, maka kalian harus perhatian. Jangan terputus pembahasan karena lupa apa yang sudah dibahas. Mudah-mudahan masih ingat bahwa di awal pertama Syekhul Islam rahimahullah menyatakan bahwasanya jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jamaah bainan nafi wal isbat fi ma wasafa bihi nafsah. Bahwa Allah dan Rasulnya dalam mensifati sifat-sifat Allah dan Rasulnya jama'a bainan nafi wal isbat, baina an-nafi wal isbat, kama qala ta'ala atau kama fi qawlihi ta'ala fi suratin ta'dilu thuluthul Qur'an, ala wahiyya surat al-Ikhlas. Baik. Wa ma wasafa bihi, dan seperti apa yang Allah sifati dirinya di dalam ayat teragung di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat kursi. Berarti sedang memberikan bukti-bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam mensifati dirinya jama'a bainan nafi wal isbat, kama qala fi hadhihi surah allati takallamna fiha, ala wa hiya suratul Ikhlas, minhumul isbat, qul huwallahu ahad Allahus samad, thumma an-nafi, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sahih, ada nafi, ada isbat. Wal an dakhala fi ayatin fi kitabillah allati yuqalu laha a'zamu ayatin fi kitabillah, ala wa hiya ayat al-kursi. Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hadhihi isbatat, penetapan, yaitu penetapan uluhiyah bagi Allah, kemudian penafian Tuhan yang lain selain Allah. Huwal hayyul qayyum, menetapkan sifat hayy dan sifat qayyumiyah. Baru kemudian penafian, wala ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak pernah dikenai rasa kantuk, tidak pula dikenai tidur. Kantuk dan tidur adalah dua sifat kelemahan, sehingga sifat kantuk dan sifat tidur tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu orang yang tidur, matanya nggak bisa lihat, telinganya nggak bisa dengar, nggak bisa berbuat apa-apa, sahih, itu kelemahan. Tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sifati dirinya dengan nafi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah seluruh apa yang di langit-langit sana, dan miliknya pula apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Nafi apa isbat? Man dzalladzi, karena pertanyaan, jadi perlu ditanyakan pada kalian. Nafi atau isbat? Kata Allah, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya tanpa izin darinya? Barakallahu fiikum. Kelihatannya penafian tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di sisinya, tetapi ini maknanya justru penetapan makhluk nggak ada yang punya, makhluk nggak ada yang berhak, tapi Allah yang berhak. Lillahi syafa'atu jami'an. Artinya menetapkan bagi Allah sifat kekuasaan mutlak
Yang tidak ada satu makhluk pun, satu manusia pun, satu malaikat pun, satu nabi pun, satu rasul pun, nggak akan ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah SWT. Tidak bisa. Ini kekuasaan mutlak. Penetapan sifat al-mulkiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah yang maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ini penetapan juga isbatu ilmillah, penetapan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala yang meliputi apa yang telah lalu, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan datang. Ada yang keempat. Apa yang keempat? Ilmu Allah meliputi 4 perkara. Mengetahui apa yang telah terjadi, mengetahui apa yang sedang terjadi, mengetahui apa yang akan terjadi. Yang keempatnya apa? Mengetahui apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Mengetahui apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Baik, kalau yang pertama, kedua, ketiga, banyak contohnya. Kisah-kisah dari mulai diciptakannya Adam sampai para anbiya, itu yang telah lalu. Allah Maha tahu. Yang sedang terjadi juga Allah Maha tahu, yang sekarang kita hadapi. Dan yang akan datang nanti tentang hari kiamat, hari perhitungan, hari hisab, Allah Maha tahu. Dan sekarang yang keempat tadi, yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Apa contohnya? Di dalam Al-Quran. Walau ruddu la'adu. Lau ruddu la'adu. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, akan kembali berbuat lagi. Terjadi apa enggak terjadi? Tidak akan terjadi karena Allah mengatakan tidak mungkin akan ada yang bisa kembali ke dunia. Walaupun mereka memohon-mohon, meratap-ratap, meminta, sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka menyatakan apa diantaranya? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami sekarang sudah beriman. Inna muqinun, kami sekarang yakin. Lau ruddu la'adu. Kalau benar-benar mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan mengulangi lagi. Allah tahu itu. Apa yang akan terjadi kalau saja mereka dikembalikan ke dunia. Tetapi barakallahu fikum, itu tidak terjadi dan Allah katakan tidak akan dikembalikan seorang pun ke dunia. Tapi tahu apa yang akan terjadi kalau mereka dikembalikan ke dunia. Baik, barakallahu fiikum. Penetapan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidak ada yang akan bisa meliputi ilmunya sedikit pun. Penetapan atau penafian? Jangan salah paham dengan kalimat wala dan tidak. Sebagaimana tadi, man dalladzi yashfa'u 'indahu, siapa yang bisa? Kelihatannya penafian, tapi penafian terhadap kekuasaan manusia. Artinya manusia nggak bisa, Allah yang bisa. Manusia tidak mampu, Allah yang mampu. Manusia nggak mungkin melakukan tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama, masih penetapan ilmu yang tadi ditegaskan bahwa makhluk-makhluknya nggak akan ada yang bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Illa bima syaa, kecuali dengan sekehendaknya. Ya, ini kalau diberitahu. Seperti ucapan malaikat-malaikat. La ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, la ilma lana, enggak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali kalau kau ajarkan pada kami. Jadi kami tidak tahu kecuali yang kau ajarkan.
Berarti manusia tidak bisa meliputi ilmu Allah kecuali sebatas apa yang Allah kehendaki saja. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya meluasi seluruh langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak menyusahkan dia dalam memelihara keduanya. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Oleh karena itu, siapa yang membaca ayat ini di satu malam, maka dia akan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqrubuhu syaitanun hatta yusbih, enggak akan bisa didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Sayyid, kita baca syarahnya dari Syekh Muhammad Khalil Harras. Rawa Muslimun fi sahihihi an Ubay bin Ka'ab anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sa'alahu. Dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bertanya kepadanya, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, ayat yang manakah di dalam Al-Quran yang paling agung? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Seperti biasanya, para sahabat tidak sombong, tawadhu', sehingga mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami tidak tahu. Faraddadaha miraran. Nabi mengulangi lagi pertanyaannya. Ayu ayatin fi kitabillahi a'zam? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Diulangi lagi pertanyaannya. Ayu ayatin fi kitabillahi a'zam? Ayat yang mana dalam Al-Quran yang paling agung? Qala Ubay. Maka Ubay bin Ka'ab merasa sepertinya Nabi ingin beliau menjawab. Sepertinya menginginkan beliau menjawab. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab. Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Fawadha'a an-nabiyyu yadahu ala katifayhi. Maka Nabi pun meletakkan kedua tangannya di kedua pundak Ubay bin Ka'ab. Pegang pundaknya sambil berkata, liyahnika hadzal ilm Abul Mundir. Sungguh sebuah kehormatan, keselamatan atas ilmu ini padamu, wahai Abul Mundir. Barakallahu fiikum. Kalimat yahnik dari kata tahniah, sepertinya wallahu taala a'lam. Tahniah itu ucapan selamat kalau orang mendapatkan sesuatu kebahagiaan. Namanya tahniah. Ucapan selamat. Ucapan selamat pada orang yang mendapatkan kebaikan. Maka di sini barakallahu fiikum, Nabi SAW memberikan selamat kepada Ubay bin Ka'ab karena jawabannya benar. Engkau memiliki ilmu Abul Mundir, berbahagialah, gembiralah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Inna laha lisanan wa syafatain tuqaddisul malik inda saqil arsy. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Sesungguhnya pada ayat kursi ada lidahnya, ada bibirnya, bisa berbicara. Tuqaddisul malik, mensucikan Allah al-malik, sang penguasa. Inda saqil arsy, di tonggak-tonggak arsy. Ini juga disebutkan riwayatnya sahih.
Wala gharwa faqad ishtamalat hadhihi al-ayatu al-'azimatu min asma'ir rabbi wa sifatihi ala ma lam tasta'mil atau tashtamil alaihi ayatun ukhra. Wala gharwa ay wala ajaba. Wala ajaba. Tidak aneh. Kenapa ayat ini menjadi a'zamu ayatin fi kitabillah? Dan Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu orang yang cerdas. Beliau tahu bahwa syaraful ilm bisyarafil ma'lum. Ini kaidah yang orang-orang semua sudah tahu secara aksioma. Apa aksioma? Secara pasti. Sudah diketahui secara pasti bahwa keutamaan ilmu tergantung keutamaan apa yang dipelajari. Ilmu masak-memasak. Ya ilmunya ibu-ibu, ya kan begitu. Segitu standarnya. Ilmu tentang masalah membuat bom atom. Tinggi mana sama ilmu masak-memasak? Ya jauh lebih tinggi ini. Kenapa? Ilmu masalah membuat bom seperti itu lebih tinggi. Karena lebih berkait, lebih penting dengan sekian banyak hal. Khususnya dalam perjuangan peperangan dan kekuasaan. Itu mah cuma makan urusannya. Habis makan selesai. Baik. Berarti kembali kepada kaidah tadi yang sama-sama dipahami oleh seluruh manusia. Inna syarafal ilm, sesungguhnya keutamaan sebuah ilmu bisyarafil ma'lum, sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Kalau sudah kita tahu ilmu tentang teknologi lebih tinggi daripada ilmu masak-memasak, iya kan? Berarti ilmu agama lebih penting lagi karena kaitannya dengan akhirat. Kaitannya dengan surga dan neraka, kekal di surga atau kekal di neraka. Ya tentunya sangat penting untuk masalah surga dan neraka. Jangan main-main. Harus tahu ilmunya. Harus kita pelajari. Berarti ilmu agama, ilmu yang paling penting dalam segala hal. Segala ilmu. Mengapa? Yang dipelajarinya sangat penting. Berkaitan dengan surga dan neraka. Baik. Di dalam ilmu agama. Ada ilmu fikih. Ada ilmu yang dipelajari dalamnya sejarah, sirah nabawiyah, atau ada ilmu tentang apalagi waris ilmu segala macam. Termasuk ada ilmu tauhid, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Di antara ilmu-ilmu agama tadi mana yang paling penting? Ma'rifatullah. Mengapa? Karena yang dipelajari adalah yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala. Inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Keutamaan sebuah ilmu tergantung apa yang dipelajari. Kalau dipelajarinya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan fi'il-fi'ilnya, alias ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah a'zamul ilm, setinggi-tinggi ilmu. Oleh karena itu Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ketika ditanya, dia menyatakan dengan tawadhu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi Nabi SAW menginginkan agar beliau menjawab, sehingga mengulangi lagi, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Masih menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Diulang lagi oleh Nabi, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Nabi SAW sepertinya tahu bahwasanya Ubay bin Ka'ab bisa menjawab. Maka beliau melihat kemuliaan ilmu berkait dengan keutamaan apa yang dibahas. Maka ayat yang banyak membahas tentang Allah dari awal sampai akhirnya adalah ayat Al-Kursi.
Iya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu fis samawati wal ard wa huwal 'aliyyul 'azim. Dari awal ayat sampai akhir ayat bicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, keesaannya, uluhiyahnya, mulkiyahnya, kekuasaannya, ilmunya, arasnya, seluruhnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjawab, mudah-mudahan ini benar, kata Ubaid, ayatul kursi. Ternyata benar. Nabi menyatakan, liyahnika al-ilm wa hadal ilm ya Abal Mundir. Selamat engkau wahai Abu Mundir, ilmumu Masya Allah, engkau memiliki ilmu ini. Kembali kepada kitab. Barakallahu fikum. Sehingga la gharwa. Apa la gharwa tadi? La ajaba. Wala ajaba. Tidak aneh untuk dikatakan ayat ini dengan a'zamu ayatin, seagung-agung ayat. Mengapa? Faqad ishtamalat hadhil ayah al-'azimah min asma'ir Rabb. Karena ayat ini mengandung sekian perkara yang berkait dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asma'ir Rabbi, nama-nama Rabb ta'ala, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Ala ma lam tashtamil alaihi ayatun ukhra. Tidak seperti yang dikandung dalam ayat-ayat lain. Ada yang berbicara tentang nama Allah, tapi bicara pula tentang hukum. Ada yang berbicara tentang hukum, diakhiri dengan wa huwal ghafurur rahim. Hanya dua saja yang disebut. Tetapi di sini sekian sifat-sifat Allah, sekian nama-nama Allah terkandung di dalam satu ayat. Apa ayat yang paling panjang? Nah, di akhir surat Al-Baqarah, Atwal, satu lembar, satu ayat. Ayat terpanjang. Apa isinya? Kenapa tidak menjadi a'zamu ayat? Karena paling banyak membahas. Isinya masalah hukum. Kalau ada perjanjian harus ditulis. Kalau kau akan menulis satu perjanjian harus ada saksi. Saksinya kalau dua, aturan-aturan syariat, fikih. Ada nama Allah sedikit. Tidak seperti dalam ayat kursi. Sehingga jangan salah, ada atwalul ayah, ada a'zamu ayah. Ada ayat terpanjang, ada ayat teragung. Faqad akhbarallah fiha an nafsihi. Allah telah menghabarkan di dalamnya tentang dirinya, bi annahul mutawahhid fi ilahiyatihi. Menghabarkan tentang dirinya bahwa dialah al-mutawahhid fi ilahiyatihi, dialah yang maha sendiri, yang maha esa dalam keilahiyahannya. Di kalimat mana itu? Allah mengenalkan dirinya bahwa dia adalah satu-satunya yang memiliki uluhiyah. Allahu la ilaha illa huwa. Ini mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Alladzi la tanbaghi al-ibadah bi jami' anwa'iha wa sa'ir suwariha illa lahu. Kalau uluhiyah itu hanya milik Allah dan tidak ada ilah kecuali Dia, enggak ada yang memiliki uluhiyah kecuali Dia sendiri, maka berarti seluruh penghambaan, seluruh ibadah, berbagai macam bentuknya dan berbagai macam keadaannya dan berbagai macam modelnya, semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna uluhiyah. Hak ubudiyah, hak untuk diibadahi. Thumma ardafa qadiyat at-tauhid bima yashhad laha min dzikri khasa'isihi wa sifatihi al-kamilah. Kemudian diikutkan di belakangnya qadiyah, urusan yang berkait dengan tauhid, bima yashhad laha min dzikri khasa'isihi, yang membuktikan, yang mempersaksikan seluruh kehususan-kehususan, keistimewaan-keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sifatihi, dan mengandung seluruh sifat-sifatnya
secara kamilah, secara sempurna. Di mana itu? Allah menyebutkan sesuatu yang konsekuensinya mempersaksikan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Mana itu? Na'am. Huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup. Alladzi lahu kamalul hayah. Yaitu kehidupan yang sempurna. Apa lawannya hidup? Hah? Apa lawannya? Mati. Apa saudaranya mati? Naum. Apa saudaranya naum? Sina. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwal hayyul qayyum. Mengapa Syekh Muhammad Khalil Harras menyatakan bahwa Allah menyebutkan sifat yang satu ini, sifat haya, untuk menunjukkan dan mempersaksikan bahwa Allah memiliki seluruh sifat-sifat yang lain. Mengapa? Orang mati bisa mendengar? Tidak bisa. Orang mati bisa melihat? Tidak bisa. Orang mati bisa berbicara? Tidak bisa. Orang mati bisa berbuat? Fa'al? Tidak bisa. Orang mati bisa? Semuanya nggak bisa. Maka hidup sebaliknya. Berarti dia maha mendengar, maha melihat, maha berbicara, maha berbuat apapun. Fa'alun lima yurid, karena hidup. Bukan mati. Sampai seluruh sifat-sifatnya yang merupakan bukti kehidupan. Kalau kamu mengatakan, wah ini anak tidur, yang ini anak gak tidur, bagaimana bedakannya? Panggil ya. Fulan. Gak ada reaksi. Tidur. Atau mati jangan-jangan. Yang ini, ya. Wah, dia gak tidur. Ya. Barakallahu fiikum. Berarti kehidupan itu menunjukkan seluruh sifat-sifat kehidupan. Tanda-tanda kehidupan adalah maha mendengar, maha berilmu, maha mengetahui, maha berbicara, maha berbuat apapun, maha segala macam sifatnya. Sehingga jangan dikira ayat ini sama dengan ayat-ayat lain. Tidak. Allah mensifati dirinya dengan uluhiyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu sudah mencakup seluruhnya. Ditambah lagi dengan al-hayy, yang maha hidup, yang menunjukkan seluruh sifat-sifat kehidupan ada baginya. Dan tidak hanya sebagian, tapi sempurna. Tidak hanya sekian persen, tapi sempurna. Kalian memang hidup, tapi tidak sama dengan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena pendengaran kalian tidak sempurna, penglihatan kalian tidak sempurna, sikap kalian tidak sempurna, perbuatan kalian tidak sempurna. Allah maha hidup karena memang kehidupannya sempurna. Ada orang yang melek matanya, duduk di majelis, guru berbicara, nggak ngeh. Tahu nggak ngeh? Nggak paham. Kamu dengar nggak? Enggak, Ustaz. La ilaha illallah. Mukanya kosong melompong. Kenapa itu? Tidak konsentrasi. Kayak nggak nyambung. Entah ngelamun apa. Wallahu a'lam. Tapi itu bukti kehidupannya nggak sempurna. Kadang-kadang gelambiar. Kadang-kadang lalai. Kadang-kadang orangnya di sini, pikirannya di sana. Orangnya di majelis ilmu, pikirannya di tempat sepak bola. Kenapa tadi saya nggak gini kan? Kalau nggak masuk itu tadi, tidak sempurna. Baik. Demikian pula ada yang tidak terdengar sebagiannya, ada yang tidak terlihat sebagiannya, karena tidak sempurna. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala maha hidup, artinya hidup yang sempurna dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha berbuat apapun yang dia kehendaki. Baik. Mirip dengan kematian adalah tidur. Mirip dengan kematian adalah kantuk. Maka Allah katakan la ta'khuduhu sinatun wala naum.
Dan Allah tidak pernah dikenai rasa kantuk apalagi tidur. Barakallahu fikum. Berarti kalimat la ta'khudhuhu sinatun wala naum menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hayatahu min lawazimi dzatihi. Karena kehidupannya merupakan konsekuensi dari zatnya. Fahiya azaliyatun abadiyah. Karena zat Allah Subhanahu wa taala azaliyah dan abadiyah. Masih ingat maknanya? Kalau abadiyah mudah dipaham karena dalam bahasa Indonesia ada. Tapi azaliyah saya belum dapat terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kalau ke depan sana disebut abadi, abadiyah. Bahkan dalam bahasa Indonesia abadi kan, kekal abadi, ya, sahih. Atau maknanya khalidin, kekal, kekal selama-lamanya. Itu bahasa Indonesia ada. Sekarang ke belakang, ini kan tidak ada akhirnya, ke depan sampai nggak ada akhirnya, selama-lamanya. Baik, sekarang ke belakang, nggak ada awalnya, selama-lamanya. Apa bahasa Indonesianya? Sejak dulunya, nggak pas juga. Jadi seperti selama-lamanya, tapi ke belakang. Ke depan selama-lamanya, dan ke belakang juga selama-lamanya. Sejak dulunya nggak pernah ada awalnya, dan terus selama-lamanya tidak pernah ada akhirnya. Ini sifat barakallahu itu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu makna hayah, tidak pernah berakhir karena memiliki kehidupan yang kekal abadi, dan dari dulunya juga begitu. Nah, ke belakang itu dalam bahasa Arab azali, ke depannya abadi, azaliyan wa abadiyan. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala sejak dulunya nggak pernah ada awalnya, dan terus selama-lamanya nggak pernah ada akhirnya. Ini abadi, ini azali. Abadiyan, azaliyan. Wa kamalu hayatihi, dan kesempurnaan kehidupannya yastalzim, memberikan konsekuensi penetapan jami' sifatil kamal, memiliki konsekuensi adanya sifat-sifat kesempurnaan secara zatiyah lahu, seperti izzah, maha sempurna, maha kuasa, qudrah, maha bisa, al-ilm, maha berilmu, al-hikmah, memiliki hikmah, was-sama' wal-basar, wal-iradah, wal-masyiah, wa ghairiha. Kalau yang hidup punya kehendak enggak? Punya. Kalau ada orang katanya hidup, tapi enggak punya kehendak, enggak pengen A, enggak pengen B, enggak pengen C, enggak pengen apapun, diam aja. Kamu katakan apa itu? Hidup apa enggak hidup? Orang yang koma, tahu koma ya? Pingsan berkepanjangan di rumah sakit, diam aja. Hidup apa enggak itu? Kalau hidup, ya bergerak dong. Kalau hidup, pengen apa? Makan, minum, diam aja. Yang nggak hidup namanya. Makanya dibilang koma, titiknya mati. Koma dulu sebelum titik. Ini hidup, terus mati. Ini mati. Nah sekarang hidupnya berhenti, matinya belum. Masih koma, belum titik. Masih koma, belum titik. Orang nggak mengatakan bahwa itu hidup yang benar, itu bukan hidup namanya. Kenapa? Tidak punya keinginan, tidak punya kehendak, tidak punya kemauan. Maka tadi bukan sama basar kalam fi'il saja, masih ada lagi al-iradah, wal masyiah, dan seterusnya. Termasuk kemuliaan, ketinggian. Emang kemuliaan termasuk dari konsekuensi kehidupan? Iya,
Otomatis yang hidup nggak mau direndahkan, dihinakan, iya kan? Pasti akan melawan. Itu namanya kehidupan. Nggak mau diinjak-injak, nggak mau dihinakan. Allah Subhanahu wa taala maha hidup, maha mulia, maha tinggi. Karena hidup, maka tidak mungkin, barakallahu fikum, akan dibiarkan ada orang-orang yang kufur kepadanya, yang ingkar kepadanya, akan Allah azab dalam neraka jahannam. Ini izzah, barakallahu fikum. Al-qudrah wal ilm wal hukm wal hikmah wal sama' wal basar wal iradah wal masyiah wa ghairiha, dan lain-lainnya. Idh la yatakhallafu syai'un minha illa linaqsin fil hayah. Karena tidaklah berkurang sifat-sifat itu kecuali berkurang pula kehidupannya. Kecuali berkurang pula kehidupannya. Kurang dengar. Ngantuk kamu, digitukan. Tidur kamu, kok nggak dengar? Kalau kurang pendengaran, kurang penglihatan, kurang kalam, kurang kalam? Diajak ngomong diem aja. Kamu hidup apa mati? Dia tanya, diajak ngomong, diam terus. Berarti kurangnya sifat-sifat tadi menunjukkan kurangnya kehidupan, kurang sempurna kehidupannya. Idh la yatakhallaf syai'un minha illa linaqsin fil hayah. Tidaklah ada yang luput dari sifat-sifat tadi kecuali menunjukkan kurangnya kehidupan. Fal kamalu fil hayati, maka kesempurnaan kehidupan yattabi'uhu al-kamal fi sa'ir sifat lazimah lil hayy. Berarti kesempurnaan hidup berkait dengan kesempurnaan seluruh sifat-sifatnya al-lazimah lil hayy, sifat-sifat yang tentunya pantas untuk yang hidup. Sifat-sifat yang pantas bagi sesuatu yang hidup sempurna, maka kehidupannya sempurna. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha hikmah, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha berbicara, yang maha berbuat apapun yang dikehendakinya, fa'alul lima yurid, yang maha berkehendak, memiliki masyiah, memiliki iradah. Semuanya sempurna. Berarti kehidupannya pun sempurna. Intaha. Barakallahu fikum. Nuwasil insyaallah fi darsil ati. Biidznillah ta'ala. Wa